Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala nabiyil mustafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memuja dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan juga sifatnya yang maha husna. Kita meminta kepada Allah dan kita serahkan semua perkara kita di dalam menjalani kehidupan dunia ini dengan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, pada sore di hari yang berbahagia ini kita sedang berada di waktu yang mustajab, di hari yang paling mulia. Maka apapun yang kita minta di waktu-waktu ini dengan niatan yang benar, terutama ketika kita sedang bermajelis, maka ini termasuk di antara waktu yang tidak akan ditolak doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk amal ibadah yang paling besar, jamaah sekalian, di hari yang mulia ini kita mengkaji dan membahas tafsir dari Al-Qur'anul Karim. Ya, bertepatan sekali dengan surah yang akan kita sampaikan ini adalah surat At-Takasur. Jadi ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah, surat At-Takasur ini salah satu surah yang ada di juz yang ke-30, dan menurut mayoritas kita sebagai orang Indonesia ini termasuk surat yang wajib, yang paling minimal, ya. Jadi walaupun kita nggak hafal juz 30, ya minimal dari At-Takasur sampai An-Nas. Nah, oleh karena itu, apa yang akan kita sampaikan, ma'asyiral muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan tafsir, ya. Tafsir yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau ketika beliau membahas tentang tafsir juz amma di juz yang ke-30. Beliau bacakan di sini, jamaah sekalian, beliau bawakan dengan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau tuliskan ayat yang pertama, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kamu masuk ke dalam liang kubur. Maka beliau sebutkan, jamaah sekalian, ini dimaksud dengan alhaakumut takasur, maknanya adalah syagalakum hatta lawattum an ma huwa aham. Jadi maksud dari Allah yang mengatakan bermegah-megahan telah melalaikan kalian, maknanya adalah kita itu sibuk dari melakukan hal-hal yang prioritas. Ya, bukan berarti kita banyak melakukan kemaksiatan, bukan. Ketika Allah mengatakan alhaakumut takasur, artinya mayoritas manusia itu sibuk melakukan sesuatu yang bukan jadi prioritas. Ya. Maka kalau bertanya apa prioritas kita ketika hidup, ya tentunya ibadah. Mau kita masih muda, mau kita sudah tua, laki-laki, perempuan, prioritas hidupnya sama. Hanya satu, ibadah.
Maka saya menjelaskan maksud dari kelalaian di sini adalah lalai dari melakukan skala prioritas. Sehingga beliau katakan di sini di antara contohnya wal qiyami bitta'ah. Di antara contohnya adalah seseorang lalai ketika menjalankan ketaatan. Wal khitabu huna li jami'il ummati illa annahu yukhassisu biman syagalathum umurul akhirah. Dan kata beliau, alhaakumut takasur ini mencakup semua umat, bukan umatnya Nabi saja. Dari manusia yang pertama sampai nanti yang terakhir, ketika mereka salah prioritas, masuk mereka dalam ayat ini. Kecuali kata beliau, orang-orang yang mayoritas kehidupannya dihabiskan untuk akhirat. Dan ini sangat sedikit sekali. Kenapa kata beliau sangat sedikit, jamaah sekalian? Karena ada hadis yang langsung menyebutkan bahwasanya jumlah orang-orang yang prioritasnya untuk akhirat itu sangat sedikit. Beliau bawakan hadis di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis qudsi, ma'asyiral muslimin. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil, "Ya Adam." Nabi akan memanggil bapaknya para nabi. Bapaknya para manusia. Manusia yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah akan mengatakan, "Wahai Adam." Lalu Nabi Adam alaihissalam mengatakan, "Labbaik." Saya sambut panggilanmu wahai Allah. Wal khairu fi yadaik, dan kebaikan semuanya ada di tanganmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam alaihissalam dengan mengatakan, "Ukhruj min dzurriyyatika ba'san ilan nar." Kata Allah Subhanahu wa taala, keluarkan dari anak keturunanmu yang mereka layak masuk ke dalam api neraka. Oh, Nabi Adam yang disuruh mengeluarkan, jemaah sekalian. Ya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam bertanya, "Wa ma ba'san nar?" Berapa orang ya Allah yang harus saya tunjuk kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka? Maka di sini disebutkan jumlah, jamaah sekalian, yang jumlah ini hanya sebagai pendekatan bukan pembatasan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan min kulli alfin tis'umi'a wa tis'atin wa tis'aina. Jadi kata Allah, dari hitungan 1000, kelipatan 1000, itu 999-nya masukkan ke dalam api neraka. Ya. Sehingga kata saya di sini, hanya satu orang nanti yang bakal kekal, dari pertama dia langsung masuk ke dalam surga. Yang ini menunjukkan dari awal adanya umat manusia, jemaah sekalian, maka mereka mayoritas termasuk dalam ayat ini. Alhaakumut takasur. Baik yang miskin, baik yang kaya, baik yang punya jabatan, baik yang tidak punya jabatan. Ketika yang dia lakukan tidak memenuhi skala prioritas, maka hal tersebut akan menyeret dia ke dalam api neraka. Nah, ini yang kadang jemaah sekalian kita merasa aman. Oh, saya nggak punya harta. Oh, saya nggak punya jabatan. Ya, berarti nanti saya kan hisabnya sedikit tuh. Berarti nanti saya ketika di akhirat itu bisa masuk surga duluan. Ya, karena harta saya sedikit. Maka belum tentu, jemaah sekalian, belum tentu. Allah sebutkan di sini. Kemudian ma'asyiral muslimin, di sini ada kalimat takasur. Takasur itu artinya orang itu bangga dengan sesuatu yang dia punya lebih. Di zaman dahulu, jemaah sekalian, dikenal di kalangan Arab bahwasanya sesuatu yang bisa dibanggakan itu yang pertama berkaitan dengan harta, yang kedua berkaitan dengan anggota komunitas, qabilah kalau dahulu bahasanya, jemaah sekalian. Ya. Maka kata beliau, di zaman sekarang pun masih sama. Termasuk takasur, hal yang sering dibangga-banggakan, kalau nggak harta ya dari sisi nasab dia.
Saya hartanya lebih banyak, tabungan saya lebih banyak, aset saya lebih banyak. Oh, saya dari keluarga yang semuanya orang berada, gitu ya. Maka ini masih sama. Ingat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahkan nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala ceritakan dari kalangan manusia yang masuk ke dalam surga, mereka masih senang memamerkan hartanya. Tapi kondisinya seperti itu sudah diperbolehkan jemaah sekalian karena sudah masuk ke dalam surga. Allah ceritakan jemaah sekalian di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-34. Nanti ketika di surga, penghuni surga itu akan berhadapan-hadapan ngobrol. Ya, mereka akan menceritakan dahulu saya masuk surga karena amalan ini, dan amalan ini. Sampai salah seorang di antara mereka akan mengatakan, ana aksaru minka malan wa a'azzu nafara. Sampai dia cerita, saya itu hartanya jauh lebih banyak dibandingkan dengan kamu. Dan saya punya nasab yang sangat terpuji. Ya. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dikenal juga di kalangan Arab terdahulu, seseorang itu kalau dia mau pamer, gitu ya, biasanya mereka akan pamer dengan kabilah mereka sendiri. Nah, sehingga ada syair jemaah sekalian yang mengatakan, walaisat bi aksari minhum hasa innamal izzatu likasirin. Sehingga ada syair yang mengatakan, kalau mau sombong itu bukan dengan siapa yang paling banyak batu kerikilnya, akan tetapi kalau mau sombong siapa yang memiliki semua orang yang megang batu kerikil. Nah, jadi jemaah sekalian zaman dahulu untuk menentukan jumlah itu ngitungnya masih pakai kerikil. Jadi kalau misalkan satu orang dia punya satu genggam kerikil, si A punya 2 genggam, berarti yang kedua ini lebih kaya dibandingkan dengan si A secara angka. Ya. Nah, oleh karena itu benarlah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya karakter manusia yang dia akan membanggakan perkara berkaitan dengan harta, perkara berkaitan dengan nasab, maka ini tidak cukup sampai di dunia saja. Ya, bahkan nanti di akhirat ketika sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, hal-hal seperti ini masih tetap terjadi. Oleh karena itu jamaah sekalian, sebagian para ulama juga menyebutkan termasuk dalam orang-orang yang tergolong dalam al-hakumut takasur, dan tentunya ini adalah sesuatu yang merugi, adalah orang yang bangga dengan apa yang dia miliki berkaitan dengan ilmu. Oh, saya sudah punya ijazah ini misalkan A, B, C, D. Saya sudah punya sertifikat pelatihan A, B, C, D sampai Z misalkan. Masuk dia dalam al-hakumut takasur. Karena tujuan seseorang ketika punya ilmu itu bukan untuk disampaikan ke orang lain. Sejatinya jemaah sekalian, tujuan ilmu adalah seseorang untuk mengamalkannya. Nah, oleh karena itu jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, baik ilmunya berkaitan dengan ilmu syariat ataupun ilmunya bukan berkaitan dengan ilmu syariat, maka ini akan ada potensi seseorang itu akan merasa bangga. Ya. Berarti jamaah sekalian yang namanya biang kesombongan itu sudah ada di semua lini. Orang bodoh pun bisa sombong, apalagi orang yang cerdas. Orang miskin bisa sombong jamaah sekalian, apalagi orang yang kaya. Karena mereka semuanya nanti akan merasa bahwasanya diri mereka lebih dari orang lain. Oleh karena itu jamaah sekalian, Allah sebutkan di ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir. Jadi kesombongan itu tidak akan berhenti sampai dia masuk ke dalam liang kubur. Rasa tamak, ya rasa ingin lagi dan ingin lagi, itu nggak ada obatnya.
Kalau bukan kematian nggak ada obatnya, jemaah sekalian. Baik dengan kekuasaan, baik dengan harta, baik dengan misalkan perkara dunia yang lainnya, maka tidak akan ada yang bisa menghentikan kecuali kecuali maut yang menimpa dia. Ya. Bahkan jemaah, ada sebuah ungkapan yang mengatakan semakin bertambah umur seorang manusia, semakin panjang juga angan-angannya. Semakin tambah usia, rancangan dalam otaknya semakin panjang. Dan ini sesuatu yang naluri, ma'asyiral muslimin. Kita dulu ketika SD, kita nggak pernah mikir, oh nanti saya mau kerja di sana, buka toko ini. Nggak terpikir jamaah sekalian. Kapan terpikirnya? Ketika sudah nikah, ketika umur sudah bertambah. Angan-angan manusia itu akan selalu ada. Jadi istilah tua-tua keladi itu, ma'asyiral muslimin, itu adalah sebagian dari fitrah yang harus dikekang. Nah, ya, karena memang tabiatnya manusia, sebagian tadi mengatakan semakin bertambah umurnya, maka angan-angannya akan semakin panjang. Ya, bahkan semakin bertambah uban yang ada di kepalanya, maka dia semakin ingin lama hidup di dunia. Semakin ingin menikmati hidup dunia, semakin ingin beli barang mewah. Barang mewah itu, yang paling ingin beli itu justru bukan orang-orang yang muda kadang, orang-orang yang sudah tua. Nah, ini yang terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebagian ketika ulama menafsirkan ayat ini, maksud dari hatta zurtumul maqabir, ya, sampai seseorang itu masuk ke dalam liang kubur, termasuk nanti di antara kebiasaan yang jelek jamaah sekalian, seseorang itu bahkan saking dia bangganya dengan kelompok mereka, dia sampai menunjukkan, ini lihat, kelompok saya di kuburan ini luas, kelompok saya semua. Mana kelompok kamu? Ya, orang-orang kamu mana? Lihat di kuburan. Saking kesombongan itu luar biasa, sampai sombong dengan banyaknya kuburan orang yang meninggal. Jadi ada ulama yang menafsirkan seperti itu. Artinya dia nggak punya harta, ya. Dia cuma dari misalkan marga yang sama dengan orang yang mati ini dibanggakan. Ini loh, marga kami si A, lihat kuburannya mewah, besar isinya, tokonya di mana-mana. Lah Anda dari marga mana? Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, surat At-Takasur ini mirip sekali dengan surat setelahnya, surat Al-Asr. Hampir tidak ada manusia yang bisa lolos dari dua hal ini. Kondisi merugi jamaah sekalian, ini hampir nggak ada yang bisa lewat. Kondisi seseorang bermegah-megahan, membuat lalai, alhaakumut takasur, di sini hampir nggak ada yang bisa lewat, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bimbing, Allah Subhanahu wa taala beri hidayah sehingga mereka menggunakan di dalam ketaatan. Oleh karena itu jamaah sekalian, pada ayat yang kedua ketika Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir, sampai kita masuk ke dalam kubur, ayat ini dijadikan dalil oleh sahabat Umar bin Abdul Aziz. Ya. Sahabat Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau ketika mendengar ayat ini jamaah sekalian, beliau mengucapkan sesuatu. Beliau mengucapkan wallahi mazzairu bimukimin wallahi lana ba'asunna. Beliau mengatakan, demi Allah, nggak ada ceritanya orang yang jalan-jalan itu nggak mau pulang. Ya, nggak ada ceritanya orang yang numpang lewat itu bakal bangun rumah di sana, nggak ada ceritanya. Mereka semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan dipertanyakan. Nah, beliau berdalil seperti itu jemaah sekalian. Ini menunjukkan berarti beliau menekankan akan pentingnya seseorang beriman terhadap hari kebangkitan.
Karena ternyata jemaah di masyarakat kita, ya, ternyata bukan di ruang lingkup Indonesia saja. Di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin di lingkungan beliau menceritakan ternyata di lingkungan beliau punya pandangan juga kalau seseorang itu sudah mati, itu berarti sudah sampai di peristirahatan terakhir. Bukan cuma di Indo ternyata, ma'asyiral muslimin. Di zaman beliau sebutkan, di antara kekeliruan yang terjadi di masyarakat, mereka menganggap kalau sudah meninggal dunia ini peristirahatan terakhir. Padahal itu pintu pertama. Nah, jadi ini akidah yang menyimpang. Kenapa termasuk akidah menyimpang? Ya, karena nanti akan mengingkari yang namanya hari kebangkitan. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di ayat yang kedua ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta zurtumul maqabir, Allah katakan bahwasanya kita itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang ketiga Allah tekankan, kalla saufa ta'lamun, kalian kelak akan mengetahui. Kemudian summa kalla saufa ta'lamun, kalian akan benar-benar mengetahui. Maka beliau menjelaskan jemaah sekalian, yang dimaksud apa yang akan kita ketahui itu adalah perkara berkaitan dengan pembalasan. Manusia itu sejatinya secara fitrahnya dia sadar akan dibalas. Ya, bahkan dengan keyakinan yang sangat yakin. Seorang manusia berkaitan dengan apa yang dia lakukan, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan di sini saufa ta'lamuna akibatu umurikum idza rajatum ilal akhirah wa anna hadat takasur la yanfa'ukum. Jadi nanti kita akan sadar, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ternyata kita merasa bangga, ternyata kita merasa kita banyak harta, kita punya banyak ilmu, ternyata tidak bermanfaat. Tidak ada manfaatnya. Ya, bukankah kita sering mendengar hadis jemaah sekalian? Akan datang nanti di hari kiamat seseorang yang ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mau ditimbang, ya, dia datang dengan pahala sebesar gunung. Bahwa pahala zakat, pahala sholat, pahala sedekah, banyak pahalanya. Di belakangnya sudah ada sebesar gunung nih kebaikan. Maka ketika dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Ternyata semua kebaikannya seperti debu yang berterbangan. Enggak ikhlas, tidak sesuai contoh, ya, sering mengungkit-ungkit, menyakiti hati orang lain. Sering jemaah sekalian. Seringkali yang lupa dilakukan oleh manusia, kalau ibadah jangan sampai menyakiti hati orang lain. Jadi jemaah sekalian, misal ya, kita sudah mau mulai mengamalkan sholat 5 waktu di masjid berjamaah, ibadah yang sangat bagus, ma'asyiral muslimin. Tapi jangan sampai sembari kita melakukan ketaatan itu kita menyakiti hati orang lain. Sambil lewat ke masjid, nengok orang datang ke masjid. Ah, bapak nih, udah galak masuk surga. Diajak ke masjid, tidak galak. Ini jemaah sekalian yang membuat pahala yang kita lakukan itu hilang. Ya, karena ketika seseorang melakukan amal ketaatan, ternyata bersamaan dengan itu pula dia melakukan hal-hal yang lain. Sehingga maksud dari saufa ta'lamun di sini, nanti kita akan sadar, oh ternyata selama ini tadi saya sibuk dengan kegiatan ini, saya sibuk ngurus ini, saya sibuk ngurus itu, ternyata nggak ada nilai pahalanya sama sekali. Ini dalam perkara ketaatan. Apalagi kalau kita sibuk dalam kemaksiatan. Yang nggak mendatangkan pahala saja merusak pahala kita tadi, apalagi yang dosa. Nah, bayangkan jemaah sekalian betapa meruginya manusia ketika itu. Dia akan sadar kata Allah Subhanahu wa taala dan dia akan tercengang, termenung sendiri. Nah,
berarti habis umur aku 10 tahun, 20 tahun. Ternyata nggak dianggap pahala. Tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di dalam sebuah riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam riwayat Imam Muslim, menceritakan bagaimana penyesalan manusia. Dan ini benar jemaah sekalian, bukan hanya sekedar hadis yang dikarang untuk menakut-nakuti manusia, bukan. Nabi mengatakan, yaqulu ibnu Adam, nanti anak Adam manusia ketika di akhirat mereka akan mengatakan mali wa mali, wahai hartaku, wahai hartaku. Kenapa dia sebut harta? Karena ternyata ini yang membuat dia nggak ada pahala. Karena ternyata harta itu yang membuat dia masuk ke dalam api neraka. Sehingga dia mengatakan wahai hartaku, wahai hartaku. Walaisa laka min malika illa ma akalta wa anfaita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sejatinya kita tidak akan bawa harta kecuali apa yang kita makan dan apa yang kita sedekahkan. Itu harta kita. Aula bista fa'akbalaita, atau apa yang kamu pakai atau apa yang kamu berikan kepada orang lain. Au tasaddaqta fa'amdaita, atau apa yang pernah kau berikan kepada orang lain. Itu yang hanya akan jadi harta, jemaah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin. Kita pernah mendengar hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kondisi kalau kita masuk ke dalam liang kubur ketika kita sudah meninggal dunia. Ketika Nabi menceritakan yang akan mengikuti manusia ke liang kubur itu 3, ya, keluarganya, kemudian amal ketaatannya, kemudian harta yang dia tinggalkan. 2 akan pulang, 1 yang tetap. Ya, harta dan keluarganya ini akan pulang, nggak mau. Yang tetap nanti amal ketaatan kita. Dan ternyata amal itu jemaah sekalian nggak banyak. Amal itu ternyata nggak banyak. Justru kalau harta kita semakin sedikit kita pakai, semakin banyak amal kita. Ini rumusnya jemaah sekalian. Ada orang bilang, berarti kalau banyak duit tidak boleh pakai baju mahal. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi konsepnya kalau Anda ingin harta Anda menjadi banyak nanti di akhirat, sedikit pakai di dunia, gunakan untuk akhirat. Nah, kemarin ketika salah seorang asatizah kita meninggal, kita baru tercengang. Oh, beliau ini ternyata setiap bulan sedekahnya 10 juta. Oh, beliau ini ternyata setiap kali bangun masjid, beliau nggak pernah ini, beliau yang membantu. Itu satu contoh yang kecil jamaah sekalian. Ulama zaman dahulu sekelas Syekh Shalih Al-Utsaimin ini pernah menanggung harta dari muridnya, utang dari muridnya. Bayangkan jamaah, kita jadi guru, punya murid, kita ngajar nggak dibayar, dia punya hutang, kita yang bayarin. Itu lebih besar pengorbanannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang sadar, jemaah sekalian, orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah, dia akan sadar kalau mau di akhirat banyak tabungan, sedikit pakai ketika di dunia. Untuk kepentingan kita itu sekedarnya saja. Selebihnya gunakan untuk akhirat. Kalau kita tidak, konsepnya kalau ada hari ini dihabiskan dulu, nikmati, besok rinjau lagi. Ya, misalkan hari ini proyek dapat 5 juta, ayo kemana rencana, gitu kan? Nak beli apa anak istri? Nggak ada tuh sedekahnya sama sekali jamaah sekalian. Bener, hartanya digunakan untuk sesuatu yang mubah, bener. Ya, dia ngasih anaknya, ngasih istrinya, bener jamaah sekalian. Tapi ketika dia sudah meninggal dunia, apakah masih ada pahalanya? Tidak ada. Nah, itu namanya kita tidak skala prioritas. Ya, tidak skala prioritas. Coba diingat jemaah sekalian. Kita yang sudah umur misalkan 30, 40. Coba dibayangkan kalau kita meninggal. Apa kira-kira hal yang membuat kita masih tetap dapat pahalanya? Diingat, dipikir dan dicari. Oh, saya dulu pernah ngajar TPA. Oh, berarti
amal jariah. Oh, saya dulu pernah bantu bangun WC. Oh, berarti ada di masjid misalkan. Kalau ternyata belum ada, ma'asyiral muslimin, maka diadakan dan diusahakan dari sekarang. Oh, saya sudah anak 2, anak 3, kalau misal saya meninggal apa ya? Misalkan kita buatkan panti asuhan, kita bangunkan masjid misalkan. Nah, ini prioritas seorang muslim, ya. Karena hatta zurtumul maqabir, jemaah sekalian, sampai kita masuk ke dalam kuburan, ini waktunya nggak lama. Tadi yang kita sampaikan jemaah sekalian, nasihat seorang ulama ketika khutbah Jumat. Janganlah kalian sering nongkrong-nongkrong, duduk-duduk yang tidak mendatangkan pahala, padahal malaikat maut sudah mengikuti kita. Artinya ketika nyawa kita dicabut, ketika kita nggak berdosa saja, kita rugi. Nggak ada ketaatan ketika itu. Apalagi kalau kita sedang bermaksiat. Ya. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Takasur ini. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ya. Janganlah seperti itu, maksudnya jangan mengingkari apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, enggak percaya dengan pembalasan di akhirat. Kita banyak enggak percaya, jemaah. Apa bentuknya kita nggak percaya loh? Buktinya kita lebih dominan zolim, ya kan? Kalau kita masih dominan zolim berarti kita nggak percaya dengan akhirat, merasa aman dengan anak zolim, sering dibohong-bohongi, dikasih janji palsu. Dengan istri juga seperti itu, zolim, ya. Dengan orang tua lebih lagi, jemaah sekalian, zolim. Apa yang orang tua punya kalau bisa nanti dapat ke saya. Nanti saya bantu orang tua tuh kalau dia sudah sakit, kalau dia sudah tua, nanti. Nah, ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bahwasanya seseorang nanti ketika hari kiamat dia nggak bisa berkata-kata lagi, ya. Haqqan law ta'lamuna ilmal yaqin, kata Syekh di sini, kalau kalian benar-benar mengetahui dengan ilmu yang benar, la araftum annakum fid dhalal. Nah, jadi kalau kita itu jujur di dalam beriman, kita akan mengatakan, oh saya ini masih berada di dalam kesesatan. Oh saya ini masih berada di dalam kebodohan. Ingat para ulama ketika menjelaskan definisi orang yang bodoh, salah satunya menjelaskan adalah orang yang sudah tahu itu membuat dia bermaksiat, ternyata dilakukan lagi. Orang yang sudah tahu di sana ada potensi maksiat, ternyata didekati. Itu orang yang bodoh. Bukankah di dalam pepatah kita ada istilah jangan sampai jatuh di lubang yang sama? Ya. Nah, maka sejatinya kalau kita jujur jemaah sekalian, kita semua sedang berada di dalam kebodohan. Nah, berarti kalau kita sedang berada di dalam kebodohan, ya usahakan kalau lagi duduk cari hal-hal yang bisa datangkan pahala. Kalau lagi ngumpul, cari hal-hal yang bisa datangkan pahala. Pokoknya semua lini kehidupan kita, karena kita sadar kita adalah orang-orang yang berada di dalam kebodohan, maka usahakan semuanya bernilai pahala. Ingat jemaah sekalian tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu seorang nabi, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Allah kisahkan di dalam surat Al-An'am ayat 78. Ya. Ini kisah tentang ketika Nabi Ibrahim pertama kali nyari Allah. Ya. Allah kisahkan Nabi Ibrahim ketika dia pertama kali ketika di malam hari lihat rembulan. Ya. Kemudian ketika ternyata agak siang hilang itu sinar rembulan. Lalu beliau mengatakan, "Oh, ini bukan Tuhan ini." Ya, ini bukan Tuhan, karena nggak mungkin Tuhan kok bisa menghilang. Nah, di akhir ayat jemaah sekalian, maka Nabi Ibrahim ketika sudah yang kedua kali hampir putus asa untuk mencari tahu bagaimana Tuhan yang beliau sembah tersebut, maka beliau mengatakan, qala rabbi fa illam yahdini rabbi la akuna minal qaumid dhalin. Beliau mengatakan, ya Allah, kalau tidak engkau berikan aku hidayah petunjuk,
tentang siapa yang aku sembah, maka aku tidak akan menjadi orang-orang yang benar. Beliau merasa tersesat, ma'asyiral muslimin. Seorang nabi kok bisa? Ya, itu kelasnya para nabi yang dapat wahyu, yang dapat mujizat, merasa dirinya tersesat karena melakukan kemaksiatan. Nah, kalau kita kan enggak, jemaah ya. Tentang petenteng, oh saya sudah sholat 5 waktu. Tentang petenteng, saya sudah bisa ngaji Al-Quran. Dan lain sebagainya, ma'asyiral muslimin. Ya, maka la tarawunnal jahim, di ayat yang berikutnya jemaah sekalian, nanti niscaya kalian akan benar-benar melihat neraka jahanam, summa la tarawunnaha ainal yakin, ya. Kemudian kalian akan melihat neraka tersebut dengan seyakin-yakinnya, ya. Nah, di dalam ayat ini jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, antara ayat ke-6 dan ke-7 ini nggak boleh diwasol. Kalau dalam ilmu tajwid, wasol itu disambung. Jadi kalau kita baca surat At-Takasur, ayat 6 dan ke-7 ini nggak boleh diwasol, harus diwakof, berhenti. Ya, la tarawunnal jahim, stop. Tsumma la tarawunnaha ainal yakin. Karena kalau disambung maknanya beda. Dan ini termasuk dalam bagian akidah. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini menyebutkan, oleh karena itu kata beliau, wajib bagi orang-orang yang membaca surat At-Takasur. Ini jarang kita dengar, jemaah. Kalau orang yang membaca surat At-Takasur ayat ke-6 dan ke-7 maka harus diwakafkan. Karena dua ayat tersebut adalah dua ayat yang berbeda. Kalau misalkan dibaca dengan wasol, dibaca dengan disambung, maka maknanya akan berubah. Apa maknanya jemaah sekalian? Maknanya kata beliau, ru'yatul jahim masyrutatun bi'ilmihim wa hadza laisa bisami. Kalau ternyata kita bacanya digabung, artinya itu kita bisa melihat nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu kita sendiri. Ya, dengan ilmu seorang manusia. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan, bukan. Nah, ini kan sesuatu yang batil, jemaah sekalian, nggak bisa. Perkara yang gaib nggak bisa kita lihat kecuali ketika sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang sering terlewat kalau baca surat At-Takasur, itu jangan disambung di ayat 6 dan ayat 7. Apalagi satu napas dari ayat yang pertama misalkan. Termasuk juga jemaah sekalian dalam membaca surat Al-Fatihah misalkan di ayat yang terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, berhentinya itu di ghairil maghdubi 'alaihim. Karena kalau kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti di sana, langsung ghairil, maknanya berbeda. Karena huruf atau kata ghairo itu nggak bisa di depan. Dia penyambung, ya, dia berada posisinya di tengah. Jadi mutusnya jangan di sana. Lewat ghaironya diputus, baru nanti diulang dari ghairil maghdub. Ini sama jemaah sekalian dengan surat At-Takasur. Oleh karena itu, beliau sebutkan di sini bahwasanya di antara akidah yang benar dan juga cara pembacaan yang benar, maka seseorang harus membaca dengan terputus. Dan ini termasuk kata beliau hal yang harus diingatkan. Jadi kalau misalkan kita dapatkan ada imam di suatu masjid atau orang-orang yang misalkan dipandang paham tentang perkara agama, ternyata dia membaca dengan bacaan yang diwasolkan, maka ini sesuatu yang dianjurkan untuk diperbaiki, disampaikan, ditegur. Ya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kemudian di ayat yang berikutnya, jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ya. Tadi kalau jahim kita tahu ya, itu salah satu nama dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nah, para ulama ketika menjelaskan latus alunna yauma izin anin naim, bahwasanya nanti kalian akan ditanyai tentang kenikmatan, ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kok yang ditanya itu orang-orang yang beriman saja. Ya, kan yang dapat nikmat itu orang-orang yang beriman. Ada juga yang mengatakan oh enggak, yang ditanya itu orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Artinya orang kafir nanti, yang mereka itu sudah jelas-jelas penghuni tetapnya neraka akan ditanya lagi. Ya, maka beliau di sini jemaah sekalian menguatkan bahwasanya di antara pendapat yang benar kata beliau maksudnya adalah orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Orang kafir nanti bakal ditanya juga. Ya. Akan tetapi kata beliau pertanyaannya beda dan tujuan menanyakannya beda. Kata saya di sini orang-orang yang beriman, orang-orang kafir, mereka ditanya perkara berkaitan dengan nikmat, tujuannya adalah untuk mencela diri mereka. Sudah dikasih nikmat, ternyata nggak mau masuk agama Islam. Dikasih harta, dikasih sehat badan, dikasih kecerdasan, nggak mau. Untuk celaan, ma'asyiral muslimin. Adapun orang-orang yang beriman, ketika Allah bertanya tentang nikmat yang sudah diberikan, maka ini tujuannya untuk mengingatkan. Ya, Allah sudah kasih nikmat yang paling mahal, nikmat iman. Kenapa nggak mau taat? Ya, kenapa tidak meninggalkan perbuatan maksiat? Nah, jadi tujuannya bukan untuk menghina, tapi untuk mengingatkan. Dan dalilnya jemaah sekalian adalah sebuah kisah yang dulu pernah kita sampaikan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu malam beliau kelaparan terus keluar rumah, jemaah sekalian. Ya, ketika lewat beberapa meter dari rumah beliau, maka bertemu dengan sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Ya, ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kalian berdua keluar rumah? Lalu beliau cerita, oh kami sedang lapar wahai Rasul. Berarti tiga orang paling mulia sedang lapar. Keluar di malam hari ma'asyiral muslimin. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, akhirnya lewatlah ke rumah salah seorang sahabat yang dia adalah orang yang kaya, yang punya kebun kurma, punya kambing, kemudian juga punya susu perah gitu ya. Sehingga diajaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabat Abu Bakar dan juga sahabat Umar tadi makan bersama beliau. Setelah makan jemaah sekalian, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan. Nah, di akhir pembicaraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, walladzi nafsi biyadihi. Kata Nabi, demi Allah, latus alunna an hadan naim yaumal qiyamah. Nabi mengatakan demi Allah. Nabi bercerita mengatakan kepada orang yang ngasih makan tadi. Kata Nabi, demi Allah nanti kamu ngasih makan saya, ini pasti Allah tanya di hari kiamat dan pasti dibalas. Lalu Nabi juga mengatakan kepada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, demi Allah, katanya, kalian yang keluar rumah dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang, dapat makanan, dapat minuman, kalian juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terkait apa yang sudah masuk ke dalam perut kalian. Nah, maka dari sini para ulama menyebutkan jemaah sekalian, semuanya nanti akan ditanya. Ya, orang yang beriman dan juga orang kafir semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan nikmat yang sudah Allah titipkan. Jadi jangan merasa aman jemaah sekalian. Kita kan sudah punya modal keimanan. Ya walaupun masuk neraka, ya ujung-ujungnya surga. Tidak apa-apa lah. Nah, ini nggak boleh jemaah sekalian. Ya. Kalau orang kafir kan lain, misalkan mereka memang dari dasarnya nggak mau beriman sehingga mereka kekal di dalam api neraka. Kalau kita kan nggak, nanti bakal masuk surga. Kita nggak boleh meremehkan hal-hal yang seperti itu. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perkara berkaitan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Takasur ini jamaah. Dan yang harus kita ingat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya berkaitan dengan surat At-Takasur ini, jemaah rahimani wa rahimakumullah, banyak riwayat
Atau ada juga syair yang mengatakan anta lil mali idza amsaktahu fa idza anfaqtahu fal malu laka. Ada syair yang mengatakan kita itu jadi hewan ternaknya harta kalau kita tahan. Sebaliknya harta itu jadi hewan ternak kita kalau kita sedekahkan. Ya. Jadi ada syair yang mengatakan kita akan jadi hewan ternaknya harta kalau harta itu kita tahan. Punya harta ditahan, dikumpul, ditumpuk, ya. Sibuk dalam perkara dunia. Sejatinya kita yang diikat oleh harta itu. Kita yang diatur, waktu kita yang dihabiskan oleh harta. Tapi kalau harta itu kita gunakan di jalan Allah, maka kita adalah pemiliknya. Di dunia dan di akhirat nanti kita bakal dapat kebaikan. Nah, ini perkataan yang sangat luar biasa jemaah sekalian. Kita mencari harta, ternyata kita yang dikekang oleh harta. Ya. Nah, karena itu maka sangat merugi orang-orang yang tidak bisa menggunakan hartanya dengan baik, termasuk juga orang-orang yang tidak bisa menggunakan ilmunya dengan baik. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, ketika beliau sudah dapat makanan yang diberikan oleh salah seorang sahabat, maka ini perkara adab yang jarang kita terapkan jemaah. Kita itu kan sering makan bersama ya, sama keluarga, sama anak, sama istri. Tapi kita sebagai kepala rumah tangga itu jarang mengingatkan perkara berkaitan dengan nikmat tersebut. Coba sekali-kali jemaah sekalian, di antara adab yang sering kita tinggalkan, ingatkan bahwasanya ini nikmat. Makan, bisa ada nasi, ada ayam, ingatkan. Bilang ke istri, bilang ke anak kita, ingatkan. Ini nikmat. Nanti bakal ditanya. Kalau misalkan tidak digunakan dalam ketaatan, memudaratkan dirimu dan diriku. Ya. Sampaikan ke anak kita, kalau sekarang misalkan bapak bisa ngasih kamu makan ikan, ini nikmat. Kalau ternyata nanti setelah hasil makan ini malah engkau gunakan untuk kemaksiatan, maka yang akan masuk dan terseret bukan hanya dirimu saja, orang tuanya juga termasuk. Dan kita jarang sekali. Makanya di zaman kita ini termasuk zaman yang paling banyak kalau makan itu ya nggak bersih, ya. Kalau makan itu nggak habis. Nah, orang tuanya geleng-geleng kepala, ngapola anak makan nggak pernah habis. Nggak pernah ditanamkan poin seperti itu. Bahkan Nabi dengan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, Nabi tekankan, ini nikmat nanti bakal ditanya. Artinya kalau sampai sahabat Abu Bakar dan Umar nggak berterima kasih, nggak mendoakan, keterlaluan. Sekarang anak dan istri kita nih. Nah, ini yang masih sangat minim jemaah sekalian, kita mengingatkan anggota keluarga kita untuk memperbanyak mengingat apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik, kalau untuk surat Al-Asr jemaah sekalian, di surat yang berikutnya surat Al-Asr, ya. Maka ini sudah sering kita dengar tafsirnya bahwasanya ketika Allah sebutkan dan Allah bersumpah dengan masa di sana jemaah sekalian, maka tidak akan ada satupun manusia yang terlewat. Ya. Maka ada solusinya. Solusinya kita lakukan apa yang ada di ayat berikutnya. Kita jadi orang yang beriman, kita lakukan ketaatan, kita saling menasihati dalam kesabaran dan dalam kebenaran. Maka kita akan tetap dihitung sebagai orang-orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surat ini jemaah sekalian untuk menunjukkan juga bahwasanya keimanan seorang muslim dan muslimah ini harus dibangun di atas dasar keikhlasan. Karena iman itu harus ikhlas, jemaah. Kalau iman tidak ikhlas, ya jadilah kita sebagai orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu adalah mereka orang-orang yang mengucapkan keimanan,
tapi tidak dilandasi dengan keikhlasan di dalam hati. Dan jangan salah, orang munafik juga termasuk di antara penghuni yang kekal yang akan masuk ke dalam kerahnya api neraka. Baik, demikian jemaah sekalian 2 surat yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita lanjutkan, selesaikan kalau bisa sampai surat An-Nas gitu ya. Supaya apa yang kita baca, apa yang kita hafal itu bisa kita resapi dan diamalkan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita ngaji tentang tafsir itu harusnya tertampar jemaah sekalian. Kalau kita merasa pede, ya berarti salah tempat. Karena seringkali seseorang itu kalau ngaji misalkan masalah fikih dalam permasalahan ibadah, dia merasa pede. Oh, saya sudah pernah nih sholat ini. Oh, saya sudah pernah ini amal ini. Oh, saya sudah pernah bakti ke orang tua seperti ini. Masih merasa pede. Tapi kalau ketika seseorang membahas tentang tafsir, nggak bisa aja mas sekalian. Pasti kita akan kena karena mayoritas kita jangankan untuk mengamalkan. Baca artinya saja jarang surat ini. Tafsirnya saja belum pernah dengar. Berarti pengamalannya sudah pasti sangat jauh. Dari 4 haknya Al-Quran atas diri kita, ketika kita baca tafsir, ini sudah ada 2 poin, tinggal 2 poin lagi jemaah sekalian. Oleh karena itu seseorang yang belajar tentang tafsir Al-Quran, maka ini adalah investasi yang menunjukkan dia sudah ada niat untuk belajar agama. Ya, bukan sekedar menghafal Al-Quran. Baik, demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kegiatan singkat kita pada kesempatan sore kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam melakukan ketaatan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.